Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik terkait One Piece chapter 1095. Dimana hal yang paling menariknya yang seharusnya terjelaskan atau menjadi highlight utama pada chapter kali ini adalah tentang ras Buccaneer. Ya, secara nyata atau dunia nyata yang kita tinggali pada saat ini, pada dasarnya ada suatu bajak laut bernama Buccaneer, dan secara harfiahnya pun Buccaneer bisa diartikan sebagai bajak laut. Tapi pada awalnya seorang Buccaneer bukanlah seorang bajak laut. Mereka sejatinya adalah pemburu hewan yang handal, dimana hewan yang lebih spesifiknya adalah babi hutan. Mereka memanggangnya atau mengasapinya dengan alat yang disebut bokan, dan itu dia asal-usul nama Buccaneer sebagai identitas mereka. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang membuat dan kenapa mereka menjadi bajak laut. Nah, jika itu yang ditanyakan, banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah karena situasi yang terjadi di tempat mereka itu, dimana mereka tinggal di kawasan Karibia, dan pada waktu itu tempat itu menjadi wilayah yang sangat tidak stabil, terutama pada bidang politik. Terjadi berbagai peperangan antara negara-negara Eropa dan juga Amerika. Nah, para Buccaneer yang berbahasa Inggris ataupun Perancis seringkali dipekerjakan untuk menyerang kapal musuh, dan didukung dengan banyak sumber makanan mereka hilang di tempat itu ya bisa dibilang ekonomi mereka terusik. Dan karena pula sering dipekerjakan sebagai perampas atau penyerang, muncul suatu kesadaran bahwa mereka adalah seorang bajak laut, dan dimulailah kisah bajak laut Buccaneer. Yang mana secara singkat kegiatan para Buccaneer adalah merampas harta, karena salah satu alasan mereka menjadi bajak laut adalah karena ekonomi. Sehingga dengan begitu Spanyol atau negara Spanyol adalah musuh utama mereka. Kenapa? Pada era itu kita tahu ya bahwa banyak negara-negara Eropa bersaing menguasai negara-negara kolonial di benua Amerika, sebab mereka memiliki sumber daya yang oke. Dan pada saat kapal-kapal dari Spanyol memuat hasil mereka, Pulau Karibia yang di sana ada para Buccaneer adalah jalur strategis yang harus dilalui oleh kapal-kapal Spanyol. Dan para Buccaneer sering merampasnya, sehingga begitu dia kenapa Spanyol dan Buccaneer mengalami suatu konflik. Puncaknya adalah saat dimana Buccaneer menyerang Panama yang mempunyai hubungan dengan Spanyol. Para Buccaneer benar-benar menghancurkan Panama, membakarnya dan yang lainnya. Yang mana sampai di sini bukannya kisahnya ini ya sedikit mirip dengan sesuatu atau seseorang atau mungkin suatu flashback, dimana Buccaneer pada awalnya adalah pemburu dan kemudian jadi bajak laut. Nah, kebetulan atau emang itu referensi dari Oda Sensei, masa lalu Luffy, Sabo, Ace adalah sering berburu makanan sebagai kegiatan utama mereka, dan dari mereka semua berniat menjadi bajak laut kemudiannya. Selain daripada itu, Ace dan Sabo sering mengumpulkan emas, dan itu mirip dengan kelakuan atau tindakan yang dilakukan oleh bajak laut Buccaneer. Kemudian terkait kejadian yang terjadi di Panama, di mana para Buccaneer bakar habis-habisan tempat itu, sama halnya dengan scene yang terjadi pada saat Ace dan Dandan melawan Blue Jam, yang mana pada intinya flashback Luffy pada saat itu benar-benar cukup menjelaskan tentang bajak laut Buccaneer. Tapi clue menariknya tidak sampai di sini, karena clue menarik lainnya ada di baju Luffy yang ia kenakan selama itu pada flashback itu. Nah, pada awalnya Luffy memakai baju dengan tulisan 56, dimana kita sepakat ya ini menjelaskan Bounty Roger sang raja bajak laut, dan juga menjelaskan soal Gomu yang artinya karet. Lalu kemudiannya Luffy memakai baju bertuliskan Siton dengan ikan berkepala aneh. Namun di panel berikutnya kita menyadari kalau itu berkepala babi dengan tulisan si terpenggal. Dan seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa asal-usul ras Buccaneer namanya berasal dari kegiatan mereka mengolah atau memburu daging babi. Jadi seharusnya clue selanjutnya di baju Luffy akan berkaitan dengan ras Buccaneer. Dan ya, yang menariknya adalah baju Luffy berikutnya, yaitu Tamago Jiken atau insiden telur, dimana telur itu menetas dan anak ayam yang telah mati. Yang mana ya secara dasarnya ini mungkin clue tentang apa yang terjadi di Egghead nantinya. Dan pada dasarnya juga kita mendengar ras Buccaneer untuk
untuk pertama kalinya itu di Egghead. Ya mungkin ini akan menjelaskan tentang Buccaneer dan mungkin saja anak ayam yang mati ini menjelaskan soal Kuma yang akan mati di Egghead. Sehingga anak ayam ini adalah ras Buccaneer yang baru lahir udah merasakan insiden. Dan kenapa begitu yakin? Karena juga di baju Luffy berikutnya kita bisa melihat Luffy memakai baju bertuliskan F dan kepala seekor anjing. Dan tentu kita nggak tahu ya maksudnya apa. Tapi jika disuruh menduga mungkin F ini memiliki arti for dan anjing adalah hewan yang dipelihara. Maka clue anak ayam mati dan telur pecah itu kemudian for anjing adalah dia lahir hanya untuk menjadi hewan peliharaan atau budak. Sehingga itu dia adalah kenapa tadi kita mengatakan kalau anak ayam ini adalah Buccaneer atau Kuma. Baju Luffy berikutnya adalah baju bertuliskan gambar singa, kudanil dan babi. Dan tentu babi tadi menjelaskan Buccaneer, namun bagaimana dengan kudanil dan juga singa? Secara dasarnya kudanil dan singa adalah hewan berbahaya. Jadi mungkin saja ini clue baju ini menjelaskan kalau ras Buccaneer adalah ras yang berbahaya dan faktanya itu adalah benar menurut yang diterangkan oleh Gorose ataupun di dunia nyata ini. Selanjutnya Luffy memakai baju bertuliskan Newton, dimana seharusnya ini adalah upgrade dari baju Luffy yang sebelumnya bertuliskan Situn. Tetapi di satu panel terlihat Luffy memakai baju dengan bentuk seperti bunga matahari dengan di tengahnya ada kepala hewan. Entah itu hewan apa ya, tapi saya rasa melihatnya seperti beruang, seperti kepala Beppo. Nah, jika benar itu adalah beruang, jelas ini akan menjelaskan Kuma. Tapi ya, entah apa maksud dari gambar Newton tadi. Namun, mungkin ada hubungannya dengan baju Luffy berikutnya, di mana dalam puncak peristiwa yang terjadi di sana, yang mana Luffy dan Ace diserang oleh Blue Jam. Di sana, Luffy memakai baju dengan tulisan Laza dan kepala kelinci. Jujur, saya nggak tahu apa maksud Laza, tapi pada bagian kelincinya ada sesuatu yang menarik. Karena ya di pada chapter berikutnya ada kelinci di sana dan di sisi seberangnya ada seseorang yang memakai baju dengan tulisan 36 yang sangat jelas di sana. Di mana baju berangkas sebelumnya ada yaitu bajunya Luffy, yang mana jika tadi Newton dan Situn saling berhubungan, maka ada kemungkinan kalau baju 36 berhubungan pula dengan baju Luffy yang bertuliskan angka 56, di mana 36 ditambah 56 adalah 92, dan pada chapter 92 itu berjudul happiness. Namun karena hal yang terjadi di sini sama sekali tidak ada bahagianya, maka ini adalah arti yang terbalik, sehingga jika dibalik angka 92 itu adalah 29, dan itu menjelaskan Nikkyu atau Nikkyu Nomi milik Kuma. Jadi baju ini menjelaskan sosok happiness dan juga Kuma, dan satu-satunya yang membuat Kuma bahagia ataupun tersenyum itu adalah cita-citanya yang ingin menjadi Nika alias Sun God. Jadi pada intinya baju 36 ini menjelaskan Sun God. Jadi sampai di sini maksud dari Situn dengan gambar babi, terus ada Tamagoji Ken, kemudian disusul gambar F dan juga anjing, lalu ada singa, kudanil dan babi. Pertama itu menjelaskan kalau Kuma adalah ras Buccaneer yang baru netes atau lahir saja sudah mengalami suatu kematian atau suatu insiden sebagai anjing atau budak, dikarenakan pemerintah menganggap ras Buccaneer adalah ras yang kriminal atau berbahaya. Sementara baju Luffy yang bertuliskan Neo, lalu ada kepala berbentuk matahari dan ada Laza kelinci tadi, yang kemudian di dekat kelinci itu ada baju yang bertuliskan 36, yang mana itu menjelaskan bahwa ada kebebasan atau kehidupan baru alias Neo yang akan terjadi saat Sun God muncul, dimana itu dia adalah hal-hal yang dipercaya oleh ras Buccaneer yang terjelaskan pada chapter 1095. Jadi pada intinya adalah
istilah Buccaneer atau kehidupan Buccaneer pada dasarnya sudah dijelaskan oleh Luffy semuanya pada flashback Luffy. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya adalah apakah Joy Boy punya kaitan langsung dengan ras ini ataukah tidak sama sekali? Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah Joy Boy juga bagian ras Buccaneer? Tapi pada video kita kali ini, intinya adalah mungkin nasib buruk akan terjadi kepada Kuma seperti anak ayam pada baju Luffy yang satu ini. Dan mungkin pula itu karena melindungi Bone. Dan ya, bagaimana menurut kalian?